Kan ada kan geng yang banyak ngomong sama geng pinter atau geng yang gibah. Karena kita satu geng ini kita harus gini bareng-bareng. Dan itu kadang sok kon ngomong nang koncoku. Aku lo gibahin awakmu nang koncoku. Ono Ngos-ngosan, ngobrol santai. Cuma di YouTube channel Aksono and Friends. waktu SMA itu sering nge-MC-in acara teman-teman 17-an ulang tahun. Nah, itu sebenarnya awalnya aku kenapa bisa sampai kayak gitu itu dari SD, upacara bendera, tugasku ket SD sampai SMA pancut ae. Tutu pembawa acara. Oh, apa yang ngaran iki ya? Narator, apa sih? Bukan ya pembawa acara, Proklamator. Bukan. Proklamator. Apa sih? Bukan. Yang bacain susunan acara itu lah pokoknya ya udah. Protokoler. Iya, protokoler ya judulnya ya. MC protokoler kat SD apa? Liane liwat. Pengibaran bendera. Iya kayak sang ngono. merah putih. Ngono. Protokol. Ke ler. Loh, orangnya itu protokoler. Iya nang Sumenep judulnya protokol ngono. Kesehatan. Prokes. 5M. Oh, dari situ. Ya, jadi dari SD tuh udah jadi MC protokol upacara. Sampai SMA itu sering dimintain MC 17 tahun konco-koncoku ya toh. SMA 17 tahun kayaknya udah lulus deh kan? Enggak dong, ya apa sih? 17 tahun ini aku nek zamanku sik kelas loro, Bek. Oh. Aku tak jedak-jeduk mikir lali aku. Ketara dudu MC. Oke, disuruh MC awalnya disitulah akhirnya merasa bahwa oh kayaknya aku bisa nih di situ. Modalnya apa? Modalnya cawak tok apa piye? Iya, cawak tok karena kan teman-teman ngerti nih. Oh, biasanya niru nih sing dadi MC protokol upacara gitu. Paling ya iso areke karena yo kan ngomongnya akeh gitu. Katanya SMA. Berarti temenmu dari SD sampai SMA? Enggak, kan aku protokol dari SMA? SD sampai SMA. Oh, alah. Gitu. Di setiap upacara Di ya? setiap upacara. Amazing. Tapi sampai pernah aku pengen jadi pemimpin upacara tapi SD. Buyar upacara. Oh, alah. Iya. Terus wes kan lulus SMA nganggur karena nggak kepikiran mau kuliah, bahkan aku nggak mikir untuk mau kuliah. Singkat cerita aku nganggur setahun lulus SMA, katanya ada lowongan jadi penyiar di radio di Sumenep. Akhirnya aku ngelamar jadi penyiar untuk pertama kalinya, radionya radio AM. Nah nggak salah bertahan sekitar 3 bulan apa 6 bulan aku lupa. Terus ya udah kuliah di Surabaya 2002 kuliah di Surabaya jadi beban anak kos-kosan. Terus 2004 pertama kalinya kerja jadi apa namanya kerja serabutan nang mall, tapi untuk bagian event. Jadi kan dulu di JMP2 itu ada bagian eventnya. Aku kerja bagian bungkusin makanan, bagian bungkusin kado, ngurusin event sampai akhirnya singkat ceritanya aku diajak MC di situ sampai sekarang. Jadi 2004 sampai sekarang. Oke. Terus MC. balik ke soal pertemanan. Berarti kan kamu dari Sumenep nih. Akhirnya hijrah ke Surabaya. Nggak punya siapa-siapa dong di sini. Atau sudah ada teman? Saudara. Tapi teman nggak punya kan? Nggak punya. Nah, itu teman kuliah yang kuliah di Surabaya. Iya, Teman iya. SMA yang kuliah di Surabaya. oh, teman kuliah. Teman SMA Oh, yang kuliah di Surabaya. Surabaya. Itu akhirnya tetap berteman lagi atau berbeda? Ini bikin nggak bisa mikir. Itu masih geng yang sama atau beda itu? Ya otomatis Yang hanya kuliah? berteman dengan geng yang sama. Oh. Gitu. Satu geng kuliah di Surabaya. Di kampus. Mm-mm. Kalau di kampus malah nggak punya teman. Nggak punya teman yang dari Sumenep. Bener-bener teman baru semuanya. Oke. Nemu nggak itu teman? Nemu. Nemu. Itu tuh kayak gini. Wah, boleh iling rek. Memang ini harus supaya kamu iling. Jadi 2002 kuliah di Unitomo.
bermodalkan ketidakpedean, tapi ya opo caranya kudu pede. Karena kalau enggak, aku nggak punya teman kan. Akhirnya, ya itu tadi balik lagi, secara tidak disadari, gengku itu adalah orang-orang yang speak up. Maksudnya frontal. Enggak frontal. Kan ada kan geng yang banyak ngomong sama geng pinter atau geng yang gibah. Iya, terus ada geng yang Arisan. geng sing di sini lanang tok atau geng sing mendeman gitu ya. Nek aku lihat mana ya. Aku termasuk di geng yang banyak ngomong. Akhirnya terbentuk secara tidak sadar, balik lagi. Oh, ternyata temen ini gitu. Tapi aku juga bisa masuk ke si teman-teman yang pintar juga. Tapi yuk masuk enggak gitu loh. Anggotanya? Iya. Tuh. Ada ini ta, formulir dulu tuh untuk masuknya. Dulu ada biaya pendaftarannya 1.250. Kok maksudnya kok bisa keluar masuk itu gimana ya? Enggak, maksudnya aku tuh bisa masuk ke sini, bisa masuk ke situ, tapi ya tetap aja si yang aku dikenalnya sebagai Runi koncone iki gitu. Kenapa aku bisa masuk ke si pinter? Karena dulu ada orang Madura juga yang gengnya si pinter itu, sehingga mau nggak mau kayak aku ada di tengah. Aku berteman dengan si Madura ini. Si Madura ini gengnya sama yang si pinter itu. Akhirnya masuklah ke yang pintar. Ya masuk, terus jadi ya pintar udah gak? keluar. Enggak dong. Lulusnya 7 tahun. Enggak dong. Kenapa kamu nggak manfaatkan itu, Mbak Ru? Di tahun keempat aku pindah kelas malam. Terus udah jarang makan. kuliah, ya udah berbeda lagi teman-temannya. Itu akhirnya yang bikin kamu juga tidak cepat menemukan orang yang bisa kamu jadiin temen ya, atau Di kos-kosan akhirnya menemukan beberapa orang yang sefrekuensi. Gitu. Tapi sebenarnya kalau di kos-kosan, karena kita mau nggak mau kan ya, hidup kan 24 jam sama mereka di sana, ya menyesuaikan diri aja. Kalau misalnya memang dibutuhkan untuk menjadi yang cowok banyak ngomong, ya udah jadi yang cowok dan banyak ngomong. Tapi kalau iya kondisional, karena kan pas waktu kos yang pertama aku yang paling muda, pindah dalam keadaan kakak-kakak masih ada di sana semua, kakak-kakak mbak-mbak yang di atasku tuh masih ada di sana semua. Jadi mau nggak mau memang aku harus menempatkan diri sebagai arek nom gitu, ya cocok. Macam-macam. Buyar, koyaan. Oke, sekarang lanjut ke berarti seusiamu sekarang ini, Mbak. Berapa jumlah teman yang sampai sekarang bisa kamu hitung? Yang apa nih? Karena aku sempat kemarin tuh ya, baru itu bikin bener-bener bikin aku tuh ngingetin aku di fase aku masih SMP. Jadi aku dulu SMP, singkat ceritanya juga sama Mbak Run. Aku punya geng, tapi itu tadi terlalu banyak tuntutan dan hal-hal yang membuat aku tuh nggak nyaman. Dalam arti nggak nyaman tuh karena kita satu geng ini kita harus gini bareng-bareng. Dan itu kadang-kadang tuh bertolak belakang dengan keinginan. Kan? Sehingga aku dari dulu tuh nggak pernah pengen punya sahabat, nggak pernah pengen punya temen deket. Karena buat aku kayak semakin kita deket tuh pasti bakal ada masalah. Nah kemarin Mbak Truni sempat kayak gitu kan. Emang baru ini aku sempat nge-tweet apa, terus memang baru itu tuh emang sahabat dan teman terbaikku. Kak ono konco-konco sahabatan itu tuh bikin aku ngakak karena keinget-inget zaman aku dulu kayak gitu Barun. Bahkan itu pedoman yang sampai sekarang aku pakai. Makanya kenapa sekarang pun juga dibilang punya nggak temen dekat juga nggak punya. Maksudnya ya sudah temen ya kayak Maruni mungkin dekatnya cuma sekedar itu ketika ada kepentingan aja kan. Iya. Jadi kalau dibilang punya berapa banyak temen, satu. Suamiku. Iya loh, di fase anak-anak ya. Di fase ini ya kan anak-anak belum bisa jadi teman kan. Iya Di sih, fase ya. ini akhirnya realize bahwa the best partner ever itu adalah suamiku. Oke. Jadi yang tidak akan menghakimiku, yang akan menerimaku apa adanya. Nih misalnya aku ngomel ngalor ngidul, nggak bakalan ditanggepin, tidak akan terjadi konflik. Kalaupun aku ngomel segala macam, jawab entah. Iya, lah Maria itu. Jadi
Mungkin yang cukup dekat denganku saat ini adalah Jifat paling yo. Jifat karena apa ya? Nggak ngerti aku nih ambil Jifat deket itu kenapa ya? Karena sering MC bareng. Bisa jadi tapi aduh, kan nggak ngerti. Aku ambil Jifat itu juga sering loh bertengkar. Maksudnya iya kan, tahu kan? Dia dengan minusnya, aku dengan minusku. Sangat sering kita kayak gini. Iya. Tapi ya emboyo apa caranya dan Bisa kayak gini balik bisa lagi. jadi kayak gini Betul, lagi. betul. Itu hal-hal yang kadang-kadang kita nggak sadari. Nek ditakoi konco sing cocok, rasa-rasanya nggak ono Nggak kayak ada. sing bener-bener cocok ngambil awak dewe gitu, nggak ono. Bahkan nek kon ngerti aku ambek Devi. Aku ambek Devi itu boleh dihitung dengan jari paling. Apa aku itu? deketnya kayak dia sama dia itu kayak gimana. Tukaran ambek dia. Itu Sering. nggak sering tapi yuk lumayan gitu. Sampai nggak nyopo berbulan-bulan itu pernah loh kayak sampai nggak nyopo berbulan-bulan sampai aku menganggap nggak ono Devi nang uripku ya pernah gitu. Pernah. Hai Mbak Devi. Tapi ya balik lagi ya wes gitu. Nyatu lagi. Malah justru yang nggak pernah bengkerengan itu ada Eci. Oke. Karena Eci nggak pernah Aneh-aneh. Eci tuh nggak pernah aneh-aneh. Eci tuh Lempeng-lempeng disebutnya aja. adalah bunda dari. Jadi ya udah gitu. Ya wes gitu. Iya, Tapi iya, cuman iya. ya itu akhirnya lurus aja Mbak Eci kan. Nggak on up and down nih. Tapi seru sih. Ternyata pertemanan yang lurus pun juga enak gitu. Nek ambek awakmu iku masih kita tuh ya kan kita Aku budak anak gigi. Nek Salim kok nyangoni. Apa namanya? Nggak ngerti yo. Aku pun juga sering gibahin kamu loh nang Jifat. Iya. Aku tanpa tadi isok kon ngomong nang konsolku. Aku lo gibahin awakmu nang konsolku. Ono gak sing kaya ngono ka ono. Itu hanya tadinya mungkin antara aku ambek awakmu. Iya, bener. Ketika aku ambek awakmu gak seneng. Bener. Panjang gitu ya kan. Dijawab iya Mbak Ro. Lah, aku juga butuh teman yang kayak gitu. Iya. Kadang-kadang cuma butuh ya udah gitu kan. Jadi ketika aku up nih, gak iso terus mari ngono Di aku apisan. ketemu di apisan. Iso. Ngono ya kan. Ancane butuh yang ketika aku up ngene ya wis dipun sore dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Gitu. Soalnya aku sadari bahwa yang aku lawan ini kan Nyai Kanjeng Ratu. Tapi aku baik kan. Baik kok, bahkan mau nunggu berapa jam gitu di Jogja waktu itu juga baik gak banget. Aku jadi gak enak Anda mau sendiri. tahu ceritanya? Nanti ya di podcast saya. Iya. Nek Sido. Itu baik banget. Aku mengira bahwa oke, Mbak Runi itu baik banget ternyata orangnya gitu. Sabar gitu ya kan. Di balik orang-orang taunya bahwa Mbak Runi itu yang pelang tapi sabar ternyata itu ya kan. Yang banyak orang nggak tahu. Oke, tapi sekarang Nek sebenarnya gak sabar koncomu ya toh? Gak bakalan. iya. Situ tak parani. Dibahas mana? Mari apian aku. Oh, mari api. Oh iya. Waduh. Engko tak cerita. Kok jadi gibah? Ya apa sih? Podcast. Oke. Terus akhirnya berarti sekarang sudah tidak lagi mencari ya? Udah nggak ada, udah bukan lagi fase cari teman baru atau mungkin menerima orang baru yang ibaratnya tuh benar-benar jadiin teman, bukan cuma sekedar. Welcome aku. Masih? Masih. Maksudnya kalau ada orang mau berteman, kenapa nggak Ya, diterima? bukan. Itu kan rezeki kan. Betul. Maksudnya bukan perihal relasi sih, lebih ke teman yang akhirnya kamu terima dan kamu akan masukin dia ke dalam hidupmu sebagai teman yang tadi kamu bilang. Masih bisa. Jadi gini, aku tuh membuka diri terhadap siapapun. Seiring berjalannya waktu, nek aku cocok ambek arek iki, aku akan intens takon dia opo kabare, lihat feedbacknya dia gimana ke aku, dia menerimaku, aku menerima dia, jalan. Oh. Tapi sudah tidak di fase dimana
bakalan cangkruk bareng atau apa. Aku kan juga sudah tidak memungkinkan untuk ada di fase itu kan. Lebih sekedar connect, butuh aku akan berada di posisiku untuk ngerungokno kebutuhanmu. Terus ngono. Tapi untuk kemudian aku iso open ke orang baru, iya mungkin akan mikir-mikir. Tapi aku tidak menutup kemungkinan siapapun yang mau datang berteman, hayu gitu. Iya. Tapi untuk sekedar ya apa ya ibaratnya itu bukan menjalin silaturahmi. Iya, menjalin hubungan yang apa ya ibaratnya ya apa sih kayak relasi mungkin. Nah gini, jadi menurutku saiki aku tuh malah menjadi orang yang lebih terbuka dibandingkan Runi 5-10 tahun yang lalu. Emang dulu nggak terbuka? Enggak dong. Aku nggak gampang untuk dari dulu sosmedku nggak pernah nggak gemboan. Oh. Dari dulu. Sampai aku punya temen, sahabatku dari SMA. Aku pernah punya account gak gemboan. Dia ngomong, kok tumben aku nih gak gemboan? Tutup awakmu deh. Iya. Dari dulu. Saking tertutupnya. Saking tertutupnya. Apa yang kamu tutupin? Kekuranganmu? Takut orang menilai. Nah, ini beda. Enggak kan? Kita masuk dari ke sosmed ya. Friendster, aku open. Facebook aku open. Zaman aku belum menikah dan segala macamnya open. Dan pindah ke pet. Pet kan pasti gemboan kan. Yeah. Terus mari ngono, kok aku nyaman ya di pet yang gemboan ini gitu. Akhirnya Twitter. Dia tak gembok Twitterku. Sampai dulu kan di radio harus punya account yang nggak private. Akhirnya punya dua account, yang satunya benar-benar private dan satunya enggak. Terus Instagram. Jadi di Facebook dulu zaman nom-noman itu aku kan ngomongin banyak hal tentang aku nek pengen ngomong ini ya ngomong. Aku pengen ngomong ini ya ngomong. Nah, di Twitter terus aku ngerasa bahwa aku kayaknya nggak nyaman ya dengan aku bisa speak up lah A, B, C, D, E itu yang bisa dibaca banyak orang gitu. Akhirnya di Twitter itu aku pengen ngomong A, B, C, D tapi nggak banyak orang yang tahu. Jadi emang orang-orang yang mau nerima aku aja. Karena bahasa aku emang wah sekasar itu gitu. Kan aku udah bekerja di dunia yang dilihat banyak orang. Oke. Disorot ya. Iya, kan segitunya aku juga nggak mau klien baca tweetku, aku juga nggak mau kan kayak. Loh, tapi semakin klien bisa menerima kamu lebih bagus malah. Enggak ya? Nek elek suka kakean pola gitu. Jadi kalau waktu itu aku mikirnya adalah gini. Jadi citra penting ya? Penting untuk pekerjaan, ya kan? Jadi di zaman Twitter itu aku sudah mikir bahwa kamu akan dinilai melalui apa yang kamu posting gitu. Belajar dari Facebook kan akhirnya. Aku belajar dari Facebook, aku nggak pengen aku dicap sing koyo Runi nang Facebook iku. Akhirnya aku punya Twitter, tapi apa caranya aku tetap menjadi diriku sendiri. Ya dengan di private itu tadi. Akhirnya dari zaman Twitter, Pat sampai ke Instagram makin jadi tuh aku ke introvertanku gitu. Bener-bener saya nggak mau terima banyak orang dalam kehidupanku gitu. Aku pengen ngomong sakarepku gitu-gitu. Nang Pat juga sakarepku. Sampai berapa tahun ya? 2 tahun terakhir ini aku ternyata nggak bagus kok. Harusnya aku membuka diri aja udah. Tapi ya dikontrol gitu kan. Ojo terus mari ngono angger di los gitu. Aku terima orang-orang baru di Instagram juga baru-barusan ini. Sebelumnya nek aku nggak kenal nggak bakalan approve. Makanya aku juga punya 2 Instagram kan yang untuk kehidupanku dan pekerjaanku. Aku selalu membedakan pribadi dan pekerjaan. Karena kalau pekerjaan kan menurutku ya sampai detik ini di pikiranku pekerjaanku itu kan dilihat banyak orang. Mengimplementasikan sesuatu misalnya produk atau apa. Aku nggak pengen aja yang meng-hire aku ngelihat aku yang misal A, B, C, D gitu. Tapi sebenarnya kalau aku lihat sih di feedmu ya masih aman-aman aja sih sebenarnya. Dalam arti
itu Oh, tadi lupa. balik lagi ke tidak pedeanku. Oh, kamu ngerasa ada ketakutan insecurities? Iya. Hmm. Ternyata aku juga insinyur ya. Insinyur, iya. Padahal sebenarnya nggak ada yang perlu diinsinyurin sih. Itu juga bukan hal-hal yang tanda kutip nih, misalnya kamu pakai tupis, ya kan, buat posting di FB juga nggak mungkin kan kayaknya. Ada dong. Ada ya? Iya, tapi udah tarsif. Ada. Nah, ujung-ujung kan juga diarsip kan, jadi ya ngapain takut? Iya kan dulu. Iya Ya sih. kan baru sekarang arsip ada. Iya, iya. Naked aja ada. Oh, naked. Ada. Tapi kan ya Dari sudah. belakang. Iya, iya, iya. Kalau dari depan nanti yang lihat cawan. Berarti kamu percaya bahwa sosial media itu mempengaruhi pendapatan kita juga ya? Iya. Pekerjaan ya? Iya, makanya aku negative thinking terus nenang awakmu. Soalnya, Postinganmu tapi buktinya sampai sekarang malah pekerjaanku semakin mendukungku dengan adanya aku membuat apapun di selamat sana. pagi dunia tipu-tipu. Selamat datang. Aduh. Oke, kayak udah lama ini ya, kita udah hampir sejam kayaknya ngobrol-ngobrolnya. Sak jam tah? Wes, ya. Oh, 40 menit. Nanti kita bakal bahas di yang berikutnya. Tadi kita masih bahas pertemanan ini ya. Iya. Nanti yang berikutnya adalah kita bahas tentang kehidupan percintaan seorang Rooney Aduh, Hanan. mati aku. Thank you banget. Dadah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen tentunya. Bye. Ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Cuma di YouTube channel Aksono and Friends.